Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Tafadhol. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Lillah yafu amali lillah, walihifdzi kitabillah, min awwali bismillah lil khatmi walirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur, ya Muhkam ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min Rabbil Arsy dalil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Takbir takbir lil hafidhi wa huwa saghir, wa daulaini qarir, yahmilu fajran liyunir bitilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bikitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sampaikan syukur kita pada Allah tabaraka wa atas kesempatan malam hari yang sejuk ini kita bisa kembali bermuajah. Semoga niat dan langkah kita di rumah kembali akan selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat, dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau, insyaallah kita akan mendapat limpahan sahabat usman dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah tabaraka taala mudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bacaan kita terakhir surah Al-Buruj ayat berapa? Ayat 11 ya. Sekarang ayat 11. Baik. Ketemu semuanya ayat 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kuat gak, Pak? Berat ya, kita potong ya doa ya. Kita potong doa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'auna wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfuz. Taib ya, kita lihat
hukum tajwid yang ada pada bacaan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Innal ladzina, inna gunnah ya. Ingat gunnah, suara yang keluar dari hidung ditahan 3 harokat ya. Jadi inna ditahan ya. Jadi sabar. Innal ladzina mat tabi'i amanu hanya mat tabi'i secara umum, secara khusus apa? Secara khusus mat badal. Siap a i u yang dibaca panjang. Mat badal ya. Ini khusus pada huruf hamzah ketika dia 2 harokat ya, a i u mat badal. Secara umum dia mat tabi'i ya. Secara khusus dia punya hukum sendiri namanya mat badal ya. Khusus mat badal ya. Jadi khususon. Kalau dulu cuma ada mat 2 ya, mat asli dan mat far'i. Awalannya. Sekarang berkembang jadi ada mat badal, mat silah qasirah ya. Mat silah qasirah, mat tabi'i yang melekat pada huruf ha dhamir. Ha hi hu. Nah, mat silah qasirah ya. Amanu nunya mat tabi'i wa amilus alif lam samsia ya. Jadi langsung ya masuk ke sod ya. Wa amilus solihat. Sodnya mat tabi'i, haknya mat tabi'i. Lahum jannat. Min sukun ketemu jim. Masih ingat? Idhar syafawi. Cukup ditempelkan 2 bibirnya aja ya. Lahum jannat. Jannah mat tabi'i gunnah ya. Jannatun tunnya ikhfa tajri qalqal apa? Kenapa sugro? Di ujung lidah ya, ada tahu? Asli mati, asli sukun. Jadi huruf qalqalah yang 5 tadi, khotbu jadin atau baju toko, ketika dia sukun asli mati maka berhukum matsilah qalqalah sugro ya. Jadi pantulkan sambil jalan ya. Tajri ya. Lahum jannatun tajri mil ikhfa tahtihal alif lam qamariyah anhar idhar halqi ya. Idhar 2 ya, ada halqi dan syafawi ya. Anhar kau berhenti mat apa? Kau berhenti mat arid lisukun ya. Dapat misalnya. Kenapa mat arid sukun Bapak mau? Tanda apa? Apa definisi mat arid sukun? Mas ada yang ingat nggak definisi mat arid sukun apa? Insya Allah kita belajar lagi ya. Kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin pada kitab Tuhfatul Atfal kita. Nanti saya ketemu lagi nanti ya. Mat arid sukun itu apa? Mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Definisinya. Mat ya bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Lihat matnya apa? Ha. Ya, mat tabi'i itu ha, itu mat tabi'i ya. Harnya apa? Dom. Ru-nya hidup gak? Hidup. Nah. Jadi berapa panjangnya kalau mat disukun? Farid. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Jadi ada imam membaca misalkan lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Boleh kan? 2. Biasanya imam pada 4 bacanya, kebanyakannya. Anhar ya. Min tahtihal anhar.
Dzalikal alif lam qamariyah. Fauzul faunya mat lin. Fauzul alif lam qamariyah. Kabir mat kabir. Mat arid lisukun. Kabir ya, kabir ya. Matnya apa? Bi ya, ketemu ya sukun kan? Bi, mat atau bi itu. Roknya hidup kan? Kabir ya. Inna gunna bautosha qalqala sugro rabbika lasyadid qalqalah kubro. Qalqalah yang apa aslinya tidak apa yang qalqalah tidak asli mati karena apa dia? Bisa jadi karena akhir ayat, bisa jadi diwakafkan ya, diwakaf dimatikan. Nah ini kan udah syadid kita matikan karena apa? Ada tanda awal ayat ya. Panjang berapa lah syadid? Masuk apa nih? Masuknya mat adin sukun ya. Jadi panjang sama masuk mat adin sukun karena apa? Mat din ketemu dun ya. Jadi panjang boleh 2, 4, 6. Wa huwa tadi inna batsha rabbika lasyadid. Boleh ya. Minimal 2 harakat. 2, 4, 6. Innahu nanya gunnahunya mat silaqo siro. Kenapa silaqo siro? Pak Yusuf. Kenapa silaqo siro? Oh kebalik ya. Ya, masilah ya. Masilah setiap bacaan apa tadi? Setiap ha-hi-hu. Ha-hi-hu ya. Jadi dia masilah yang tidak apa? Bertemu dengan hamzah di depannya. Kalau bertemu dengan hamzah di depan nanti masilah tawilah. Panjangnya 2 harokat. Kalau masilah tawilah 4 nanti panjangnya. Patokan ini aja ya. Masilah itu kan ha, hi, hu ya. Lihat depannya, kalau depannya huruf hamzah berarti masilah tawilah. Ini tidak ya. Innahu huwa yubdi'u qalqala sugro yubdi'u wa yu'id sama ya. Qalqala kubro dan mat arid lisukuni wa huwal alif lam qamariyah. Ghafurul alif lam qamariyah ya. Wa al-wadud sama ya. Qalqala kubro dan mat arid lisukun. Dul arsil majid sama fa'alul. Lul 5. Domata yang ketemu lam idgham bila gunnah. Yang main sudah kita latihan. Nanti insya Allah kita bahas ya hari ini yang main dikerjakan. Oh ya Afan, hari ini mohon maaf saya ada rapat pada Isa di Romangun, jadi mungkin besok kan biasanya kan siap Selasa pekan kedua ya, nggak ada talaki, jadi tuker ya. Jadi insya Allah hari ini tidak ada talaki malam ini. So pekan depan, pekan kedua ada talaki. Ya, Afan ya, jadi ada rapat nanti pada Isa di sebenarnya setengah 7 mulai sama saya izin tadi rapat pada Isa. Kita akan bahas nanti saya bawa yang hasil kemarin teman-teman ya, jamaah kerjakan kita bahas satu persatu ya biar nanti paham. Alhamdulillah ada yang betul semuanya ya, ada 3 orang kalau salah dari 11 target gitu kan, ada yang ketemu semua ya. Tapi yang di bawah 11 nggak apa-apa ya, belajar ya. Tadi ayat berapa tadi? Fa'alul lima yurid hal ataka hadithul sama ya. Hadithul alif lam qamariyah junud sama qalqala kubra dan mat'al sukun. Fir'auna aunya matlin wa thamud qalqalah kubra dan mat'arid lisukuni. Balil ladina kafaru fi takdib qalqalah
kubra mad arid lisukun. Wallahu masih ingat? Lafaz Allah tafkhim. Ya, kenapa tafkhim Pak Yusuf? Karena sebelumnya fathah. Sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah, betul ya? Ya tebal ya. Wallahu miunya idgham bi gunna miu waraihim mat apa ini? Mat wajib muttasil. Kenapa Bapak mau? Alif hidup ya, boleh. Bertemunya mat ya. Waro itu mat ya, mat tabi'i ya. Waro ketemu hamzah di depannya i ya. Waroi dalam satu kalimat. Apa arti waro'a? Udah tahu? Jadi waro itu waro'a itu satu kalimat ya. Kalau hamzah dihilangin nggak punya makna. Tapi kalau waro'a ada a-nya hamzah, jadi satu kalimat. Nah, ini artinya mat wajib. Di belakang, waro'a itu belakang. Jadi mesti ada waro'a ya. Nggak mungkin waro doang. Makanya satu waro'a ini hamzahnya ikut ke waro. Nggak mungkin berdiri sendiri dia. Makanya ditambahkan mat wajib mutasil. Mat bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat waro'a. Him ya di belakang mereka waro'ihimnya. Mat wajib muttasil waraihim. Mim sukun ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilain waraihim wallahu min waraihim muhit qalqalah sugro kubro mat arid lisukun bal huwa qur'anum a-nya mat apa a-nya atau bi atau matadal qur'anum majid numnya idgham bi gunnah majid qalqalah kubro mat arid lisukun panjang 2 sampai 6 harakat. Fi lauhim fi-nya mat apa? Lau-nya mat apa? Mat lin him idgham bil gunnah mahfuz. Nah, ya, mahfuz itu gimana posisinya? Ya. Dha ya, dha itu posisinya gimana? Ya. Ujung lidah kita diletakkan di belakang apa? Di belakang gigi atas, lidah bagian belakang naik. Istilah mahfuz ya, mahfuz bukan mahfuz gitu ya, tapi di atas ya. Oke, nanti insyaallah pelan-pelan kita rapikan ya, pasta lagi ya. Baik, sampai al-buruj. Any question? Hal tas'al? Ada pertanyaan? Insyaallah besok kita masuk ke al-insiqaq. Nggak terasa ya, kita udah selesai nih. 1 juz ya. Nah, al-insiqaq selesai 2 kali ya. Kemudian al-fifin kita bagi 3 ya. Al-fitur kita bagi 2, takwir kita bagi 3, abasa kita bagi 4, al-najah kita bagi 5, anabah kita bagi 4. Wah, kelar udah. Berarti berapa teman lagi tuh? Sambil kita selesaikan teman-teman. Silakan. Yang mana tuh? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 16. Oh, itu di mana tuh? Ada di mana dia? Lokasi alam alifnya? Di tanda akhir ayat ya? Awal ayat, awal surat. Di saya kagak ada. Di ayat ke 17 ke 18. Jadi hal ataka hadithul junudi fir'aun gitu ya.
Itu ada tanda lam alif ya. Ditanda di awal di akhir ayatnya. Oke. Saya pernah sampaikan ya. Tolong Pak dibagi ini Pak yang kemarin Pak. Tadi mana? Iya nih, Pak. Latihan kemarin yang belum apa entar nyusul. Kasih ya. Jadi, saya bilang ya, kalau kita lupa, terus saya nggak diingetin ya. Saya pengen bagikan itu apa? Wakaf Jibril yang 9 tempat itu, ya 9. Jadi gini, tanda harokat ya. Tanda harokat hari ini yang kita baca lengkap ya, itu pada zamannya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau memerintahkan kepada sebuah lasnah panitia untuk memberikan tanda pada Quran. Karena selama ini tandanya adalah huruf kufi, tanpa harokat, tanpa titik gitu ya, tanpa tanda baca, tanpa tanda wakaf. Maka dipimpin oleh Abul Asad Ad-Dawali, dipimpinlah sebuah lasnah panitia dan akhir sampai hari ini. Maka kita bersyukur nih, ini istihad ulama pada zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang kita luar biasa ya. 2 tahun mimpin, semua makmur. Orang bayar zakat bingung bayar zakat. Dan berhasil juga memerintah kaum muslimin saat itu. Nah, saya pernah nanya Ustaz saya, Ustaz Muzamil Halafiz ya almarhum, sebenarnya tanda wakaf yang dari Muhammad ada berapa? Karena saya pengen tahu ya, kalau kita kan tahu ya, udah gampang lah, ada tanda-tanda wakaf, tanda akhir ayat ya. Beliau menjawab, yang saya dapat dari guru-guru saya terus sampai Rasulullah, beliau itu sanad ke-27 ke Rasulullah SAW ya. Cuma 2 tanda akhir ayat ya, tanda akhir ayat dan wakaf Jibril, ini yang saya sampaikan. Jadi tanda wakaf awalnya ya ada 2 ya, tanda akhiru ayat ya, dan wakaf Jibril ya, Jibril. Nah, ini akhir ayat biasanya di apa? Ditandai oleh apa ini nih? Ini ya. Wakaf Jibril tandai dengan tanda apa? Dengan tanda huruf sin. Nah, tapi terputus ya. Nah, ini doang dia, gini doang nih. Sinnya terputus. Sinnya tidak ada, tidak penuh. Nah, ini wakaf. Jadi saya disarankan, saya bilang kalau ada tanda akhir ayat, walaupun ayatnya pendek, berhenti aja. Wakaf Jibril berhenti aja. Ini ada 9 tempat, ada ikhtilaf, ada yang 9, 10, 11. Nanti tolong ingatkan ya, pekan depan saya di fotokopi ini ya, saya sudah ngeprint kemarin di kantor, tinggal dibagiin doang sebenarnya. Ya. Jadi saran saya kalau ketemu seperti ini, walaupun pendek ayatnya, wal asr, berhenti aja. Akhir ayat kan, wadduha, berhenti kan, berhenti aja. Ini saya beliau bilang dari guru saya terus sampai Rasulullah SAW itu cuma 2 tanda wakaf. Lalu gimana Ustaz? Karena kan ada ini istihad ulama Quran luar biasa. Ulama istihad Pak, ya. Salah 2 pahala, 1 pahala benar, salah 1 pahala benar 2 pahala. Luar biasa. Hari ini kita terbantu gak Pak? Ada titik tanda wakaf. Kebantu karena apa? Ketika Islam sudah menyebar ke seluruh dunia, baik di antara kita yang belum bisa bahasa Arab, nggak paham mana berhenti di mana ya, maknanya apa gitu, dibantu kan, insyaallah itu. Tapi ini saya sampaikan bukan berarti menghilangkan jasa-jasa ulama hari ini yang sudah kita pakai hari ini kan luar biasa. Tapi biar tambah sakofah aja, nambah wawasan kita tentang ternyata wakaf dari Rasulullah itu awalnya 2, akhir ayat dan wakaf Jibril. Nah itu ya, itu Pak Haji ya. Yang saya dapat ya, yang saya dapat asalnya 2 dari Rasulullah, ini aja. Rasulullah tuh baca Quran, pas akhir ayat berhenti. Wakaf Jibril berhenti. Nah itu.
itu pasti berhenti dia. Karena itu Jibril ini ketika Rasulullah kan tiap tahun talaki sama malaikat Jibril ya. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril datangi hambaku Muhammad. Ya. Dampingi dia buat talaki. Ya Rasulullah itu tiap tahun ini Pak talaki. Satu Quran talaki dengan Jibril. Ketika Jibril mencontohkan berhenti, ikut berhenti Rasulullah gitu. Jadi apa yang harus Jibril berhenti? Jadi itulah jadi wakaf Jibril. Ketika Jibril bilang berhenti gitu. Tapi hari ini ikhtilaf juga gitu. Hari ini yang ada tanda wakaf Jibril cuma Quran yang cetakan lama Indonesia. Saya ngeliat tuh Madinah nggak ada. Ada nggak sini yang Quran lama ya gede-gede itu ya? Yang dulu yang itu ada merah-merah tuh Pak ya, Quran warna merah itu pernah ya dengar ya? Ah itu lihat deh, tahu deh. Yang lama-lama. Saya punya di rumah di orang tua saya. Ada 10 tempat, maaf 9, ada yang 9, 10, 11 tempat di Quran. Nah, itu aja. Jadi sangat sedikit deh, dikit banget ya. Tapi ini bisa kita praktekkan. Barang siapa yang mempraktekkan sunnah Nabi ketika di akhir zaman nanti sudah nggak dipraktekkan, seperti pahala jihad, masya Allah. Jadi kita mempraktekkan sunnah Nabi di antara sunnah baca Quran ya, atau sunnah misalkan sunnah jenggot, sunnah cukur kumis, misalkan ya rapikan kumis atau gunting kuku, itu luar biasa itu. Jangan menyepelekan sunnah. Nah, maka ini di antara sunnah ketika kita baca Quran. Nah beliau bilang sama saya, intinya gini, tidak ada wakaf haram. Jadi bagi teman-teman jamaah yang masih belajar, ketika nggak kuat nafas berhenti aja Pak, jangan pasain. Maka saya minta ketika saya awal mula contohkan ayat 11 tadi kan, saya baca satu wakaf kan, ada tanda wakaf, tapi nggak kuat kan, saya ambil potong gitu, dipotong aja boleh. Tapi mundur ke belakang. Ya. Taib ya. Oke, itu Pak Ji ya. Mun. Yang mana? Ayat berapa? Ayat ke-7 yang mana? Wahum alama Nabil Mu'minus Suhud. Oh, ada tawakaf ya itu? Silailah yang gini. Oh iya. Iya. Jadi gini saya menyarankan untuk jamaah yang berhenti nih ya. Ini yang berhenti kalau berhenti baca Quran, kalau tanda wakaf lazim ya. Wakaf mutlak ini berhenti aja. Ya. Yang tidak berhenti wakaf adamal. Yang lainnya boleh berhenti, boleh langsung. Itu sholat al-layli. Langsung lebih utama. Sholat al-layli gini kan tadi ya, tandanya. Gini Pak ya. Nah, ada sholat al-layli, ada qola al-layli ya. Ini berhenti lebih utama, ini langsung lebih utama. Maka saya sarankan ini diapalin nih. Kalau tanda mim sama to mendingan berhenti. Kalau tanda lam wakaf adamal lam alif jangan berhenti. Yang lainnya boleh pilih. Boleh langsung atau boleh berhenti. Ada lagi kan ada bacanya itu coba baca mim rot gitu. Oh itu saktah. Yang kita belajar ya kan? Iya. Kalau yang mim itu kan banyak di tengah-tengah surat. Oh beda itu yang mim itu tanda wakaf tanda iklab. Mim yang tanda wakaf ya, bukan tanda iklab. Kayak ini nih kayak iklab yang itu yang sini yang Quran ini. Iya, ini yang tadi latihan kita yang paling bawah itu alimum bima. Nah, itu ada tanda mim ya. Itu tanda iklab bukan tanda wakaf. Mim ya. Alimum bima ya. Oke ya, baik ya. Kita lanjut Pak ya. Kita bahas ini, kita bahas sekarang. Oke. Maaf, kita bahas langsung ini. Kita lihat, nah ini masih ada yang hadir ya, Pak Edi. Pak Edi mana orangnya?
Lupa ya, Pak Edi orangnya mana ya? Pak Edi yang mana? Putih Gemuk, yang Pak Haji itu, yang dari Lampiri, Berang. Apa? PD, apa? PR. Oh, Pak Edi. Pak Rustandi RW. Pak Marna itu ngambil nih. Waduh, lupa nih Pak Marna nih. Pak Santosa mana? Yang mana orangnya? Yang mana Pak Santosa orangnya? Yang orangnya mana? Yang mana? Yang orang hitam itu deh Pak. Yang badannya gemuk. Gemuk hitam. Aduh lupa saya. Pak Samsir juga hadir ini ya. Oke, baik ya. Kita lihat Pak. Kita lihat ya. Yang kemarin kita bahas. Ada yang benar semuanya, 11 ya. Kalau yang di bawah 11 nggak apa-apa, belajar. Yang nama kita belajar. Ada yang 11 nggak? Sih ada pada Pak RW nih 11 nih. Pak RW ya Pak Yusuf 11 ya. Ada 11 nggak? 11 lagi. Itu angka, misalkan angka 10 garing 11, berarti benar 10 dari 11. Benar 10 dari 11. Totalnya paling samping 11, berarti bener itu depannya. Lumayan ya. Kalau kata guru saya lumayan, apa dulu manyun. Oke, siap ya. Innal ini pakai perhatikan Pak. Perintahnya cari hukum nun sukun dan tanwin. Yang mat jangan dipikirin. Yang gunah jangan dipikirin dulu. Ini dulu nih, cukup ya. Ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, yang pertama itu sawaun alaihim. Lihat, domatain ketemu ain, apa hukumnya? Idhar halki ya. Biasanya buat dengan idhar saja boleh ya. Nah, itu pertama. Yang kedua mana? Dartahum apa? Nun sukun temudal ikhfa hakiki ya. Oke. Amlahum tungdir ikhfa. 3 tuh udah tuh ya. La yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu. Kalau disambung ada yang berhenti kan, misalnya kan gisawah, boleh gak gisawah berhenti? Tandanya apa di atas? Sholalayli ya. Ya. Nah, kalau saya tetap dihitung gisawatu. Tu-nya apa aja hukumnya? Domatai ketemu waw idgham bi gunnah 4 ya. Walahum adabun adim. Adabun domatai ketemu ain idhar. Idhar mesti gimana sih idhar tulisannya? Ini ya, idhar tulisannya idhar Pak ya. Jadi harus idhar. Pakai verb ya. Jadi idhar kalau dituliskan secara tulisannya ya. Masih ada salah ya, iklab ya, saya masalah ya, pakai kof ya. Oke, nggak apa-apa, penting saya paham itu ya. Tadi lanjut ya. Wa minan nasi may yakul, nun sukun temu ya. Idgham bi gunnah. Oke. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ikhfa nun sukun ketemu fa, ikhfa ya. Wa ma yashurun fi qulubihim maradum ikhfa. Kenapa ikhfa? Domatai ketemu huruf fa. Fazadahumullahu marada walahum adzabun apa? Domatai ketemu amjah alif idhar bun adzabun idhar alimum bima nun sukun apa? Bertemu dengan huruf ba, iklab ya. Bima kanu yaktibun. Jadi berapa? 11 kalau total benarnya. Jadi idhar, ini penulisannya ya. Idhar penulisannya gini ya. Idhar ya. Idhar, ikhfa.
idgham iqlab pakai qaf. Nah ini penulisannya gitu ya, izhar ikhfa idgham iqlab pakai qaf penulisannya. Pasal lo ikut yang main lo dapat ya? Oh iya, nanti saya ke bawah lagi, sama lagi ya. Lupa kemarin di bawah lagi tadi yang itu apa yang. Baik, sampai sini alhamdulillah insyaallah materi nun sukun tanwin selesai. Kita pada depan masuk ke materi lagi, saya ke 17 Tuhfatul Atfal lagi, lanjutin lagi. Insyaallah kita selesaikan ya. Semoga sehat selalu ya, tetap istiqomah. Bismillah kita selesaikan. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang ya, untuk bisa terus istiqomah menyelesaikan. Setelah materi kita Tuhfatul Atfal, kita lanjut pada kitab Al-Hisan, belajar terjemah Quran secara perkata insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah. Mohon maaf jika hari ini nggak ada talaki ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan talaki kita. Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan dan kemudahan dalam setiap usaha kita untuk bisa baca Quran dengan baik dan benar sesuai yang Rasulullah ajarkan. Kita akhiri dengan baca tahlil dan salawat Nabi satu kali. La ilaha illallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita akhir dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada yang kurang atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان